Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 0271. Kekacauan menyambut tuduhan tersirat Jiang Qinghe, dan tiba-tiba para siswa saling menatap dengan keraguan dan ketakutan di mata mereka. Para siswa mulai menjauh satu sama lain, dan segera cukup jarak antara setiap skuad, bahkan di antara rekan setim. Meskipun mereka tidak tahu apakah kelas bencana surgawi yang disebutkan Jiang Qinghe itu nyata, tidak ada salahnya untuk berjaga-jaga, bukan? Para senior tahu seberapa mengerikan Gua Umbra. Mimpi buruk di luar imajinasi. Senior Jiang, kamu hanya menyebabkan kekacauan. Tuduh Song Qiuyu padanya. Jiang Qinghe mengabaikan ini. Sebaliknya, dia memalingkan diri kepada para siswa dan tersenyum. Senyuman yang cerah dan bersinar yang membuat mereka terpesona. Banyak mata melebar kaget, dan kemudian, terpengaruh oleh pesonanya, mereka juga tersenyum. Mereka dengan cepat menahan senyum mereka, memang memalukan. Tapi, tidak semua orang bisa menahan senyum. Beberapa di antara kerumunan itu tersenyum lebih lebar dan lebih lebar, sampai otot rahang mereka terkoyak di bawah tekanan. Senyuman gila di wajah berdarah. Plak, rekan setim menyerang rekan setim, terdiam oleh perubahan tiba-tiba. Teriakan terdengar. Di tengah teriakan, tawa gila, dan kekuatan tiba-tiba yang meresonan, para siswa yang gila mulai menyerang segala sesuatu dalam jangkauan. Seluruh adegan larut dalam kekacauan. Jangan panik, bekerja sama, taklukkan mereka, seru Li Luo di atas keributan. Hormat pada mereka, para siswa perguruan tinggi astral Sage pulih cukup cepat. Mereka dengan cepat berkumpul, dan segera, serangan bersama disusun untuk menjatuhkan siswa yang terkorupsi. Beberapa saat singkat namun berdarah kemudian, para siswa itu terbaring di tanah, terluka parah. Para siswa masih terguncang oleh kejutan. Mereka tidak menduga bahwa teman-teman mereka sendiri sudah terkorupsi, begitu diam-diam dan dalam skala yang begitu besar. Li Luo melompat turun dari panggung tinggi tempat mereka berdiri, berjalan santai menuju Song Qiuyu, yang terbelalak seperti ikan di darat, tangannya menekan kuat di atas mulutnya. Turunkan tanganmu, dan beri aku senyuman, kata Li Luo padanya. Song Qiuyu memandangnya dengan tajam. Pria ini sedang mengejeknya. Jika kamu tidak berani tersenyum, aku akan harus curiga bahwa kamu terkorupsi. Kemudian aku akan harus menyerang, kata Li Luo, sambil santai menarik pedang pendeknya dan memberikan beberapa ayunan uji. Song Qiuyu melihat ke sekeliling teman-temannya meminta pertolongan, tetapi mereka lebih waspada sekarang. Di saat-saat yang aneh seperti ini, mereka tidak berpikir Li Luo bercanda. Dia melepaskan tangannya dan menyeringai mirip senyuman. Senang. Menurut temuan kami, tersenyum mungkin membantu mengungkap benih korupsi dalam seseorang. Kamu adalah tersangka utama karena sejauh ini kamu sangat menentang kami, aku ingin kamu tersenyum selama 1 jam untuk memastikan, kata Li Luo dengan serius. Song Qiuyu membeku. 1 jam. Dia memandangnya dengan marah. Dia pasti bercanda. Li Luo mengabaikannya dan berbalik kepada skuad lainnya. Apakah kalian sekarang yakin, ilusi korupsi biasa tidak seberbahaya ini? Mereka berbisik setuju. Sekarang bukan saatnya panik, teriak Tian-Tian dengan keras. Kita harus amankan tempat yang sudah disucikan ini dan jaga pertahanan kita sendiri. Kita mungkin bisa melawan ini. Misi kita di sini adalah mengulur waktu agar sekolah bisa mendapatkan informasi dan mengirimkan bala bantuan. Semua orang mengangguk, setuju oleh rencana tersebut. Senior Jiang, kami akan melakukan apa saja yang kamu katakan. Seru salah satu siswa. Benar, Senior Jiang, kamu adalah pemimpin di Aula Bintang 3, dan sesuai dengan peraturan sekolah, kamu bisa mengambil peran sebagai komandan tertinggi dalam keadaan darurat. Kami semua akan patuh padamu. Semakin banyak suara yang mendukung kepemimpinannya, diyakinkan oleh reputasinya. Jiang Qinghe tidak tertarik pada gelar, tetapi ada koordinasi kekuatan yang harus dilakukan, dan dia bisa melakukannya. Dia bertukar pandangan cepat dengan Li Luo dan kemudian melangkah maju. Tempatkan siswa yang terkorupsi di dekat menara batu. Cahaya yang disucikan akan membersihkan mereka. Tempatkan cermin di semua pintu masuk ke tempat yang disucikan. Semua siswa yang masuk harus mempertahankan senyuman selama 1 menit sebelum mereka bisa masuk. Pikiran tentang siswa tersenyum ke cermin selama 1 menit biasanya akan terdengar cukup lucu, tetapi tidak ketika pemandangan pipi berdarah dan kegilaan yang miring masih segar dalam pikiran mereka.
Mereka gemetar sebagai gantinya. Liluo benar, senyuman mungkin menjadi pemicu untuk benih korupsi. Namun, aku curiga itu hanya pemicu permukaan bagi mereka yang tidak terlalu terkorup. Bagaimanapun juga, itu langkah awal yang baik, peringatkan Jiang Qinghe. Mereka mengangguk dengan serius. Benih korupsi memang bisa terkubur dalam-dalam. Monster kelas bencana surgawi yang lain akan cukup merepotkan. Mereka harus memastikan rekan setim mereka setidaknya berada di pihak mereka. Selanjutnya, Jiang Qinghe membagi mereka menjadi bagian dan mengalokasikan pekerjaan untuk memperkuat pertahanan mereka. Dia merasa lega melihat mereka bergegas untuk menyelesaikan tugas mereka. Hal-hal akhirnya bergerak ke arah yang baik. Sekarang mereka sudah melakukan yang terbaik. Yang tersisa hanyalah berharap bahwa kelas bencana surgawi akan menghabiskan lebih banyak waktu berkeliaran di luar. Dengan cara para monster biasanya bekerja, itu mungkin akan memimpin seluruh gerombolan monster menyerang mereka sekaligus. Pertahanan menara dalam kehidupan nyata. Sekarang Jiang Qinghe adalah komandan tertinggi, dan itu mengubah dinamika di sini. Mereka sedang bersiap untuk perang sekarang. Di pintu masuk, skuad-skuad masih berdatangan, dan tentu saja ada beberapa argumen mengenai langkah keamanan baru yang aneh. Tetapi setelah siswa terkorupsi pertama terbongkar, tidak ada lagi perdebatan. Secara perlahan, jumlah siswa bertambah menjadi ukuran yang patut dihormati, dan semua dari mereka telah melewati ujian senyuman dan sekarang dikerahkan untuk bekerja. Liluo dan Jiang Qinghe berdiri di atas menara tinggi, mengawasi cakrawala. Dalam setengah bulan sejak misi penyucian dimulai, sebagian besar kabut hitam telah hilang. Tetapi kegelapan di kejauhan masih membuat mereka gelisah. Qinghe, tiba-tiba kata Liluo, mengapa menurutmu para monster kelas bencana surgawi akan sampai di sini? Dia menatapnya dengan kaget. Apa yang kamu curigai? Dia mengangkat bahu. Hanya perasaan. Kelas bencana surgawi berarti Jenderal Biduk Surgawi kan? Bahkan 7 pilar astral pun tidak bisa menanganinya dengan aman. Takut, tanyanya, meraih keluar untuk menempatkan tangan yang menenangkan di bagian atas kepalanya. Jangan khawatir, aku akan melindungi kamu. Li Luo mendengus. Suatu hari nanti aku akan bisa melakukan hal yang sama padamu. Keriangan muncul di matanya. Berusahalah sebaik mungkin. Aku akan menunggu. Dia mengeluarkan peta untuk mempelajarinya sebagai bagian dari rutinitasnya, tetapi Li Luo melihat matanya melebar kaget. Apa yang salah? Dia menunjuk ke area tertentu di peta. Menara penyucian tingkat 2 yang sudah kita aktifkan sebelumnya. Sudah terkorupsi lagi. Li Luo melihat ke arah yang ditunjuknya. Memang, salah satu menara bersinar sebelumnya telah gelap lagi. Sebuah menara penyucian tingkat 2 yang sebelumnya diaktifkan kembali kini terkorupsi lagi. Li Luo tahu apa artinya itu. Jelas tidak mungkin monster biasa yang melakukannya. Mungkin bahkan monster kelas bencana bumi pun tidak bisa melakukannya. Itu pasti anak lelaki yang tersenyum, anak lelaki dari apa, sebenarnya. Bagaimanapun juga, jelas bergerak, dan dari penampilannya, menuju zona yang disucikan. Tidak baik, bergerak lebih cepat dari yang mereka harapkan. Aku pikir itu kelompok Duze Honglian yang mengaktifkannya kembali, kata Li Luo. Jiang Qinghe mengangguk. Tidak bagus. Mereka belum kembalikan. Dia tidak terlalu suka pada Duze bersaudara, tetapi mereka akan menjadi tambahan yang kuat untuk tim. Duze Honglian sangat kuat, bahkan di dalam aula bintang 3. Jiang Qinghe menggeleng. Saya telah mengawasinya. Tidak ada kabar dari mereka. Tapi jika mereka cukup cerdas, mereka seharusnya hampir kembali. Mudah-mudahan. Li Luo menghela nafas, menggosok dahi dengan khawatir. Mengapa Gua Umbra tidak bisa hanya menjadi misi pengumpulan poin yang sederhana? Satu kekhawatiran muncul setelah yang lain. Mudah-mudahan, sekolah akan merespons segera. Perguruan tinggi Astral Sage, di ruang bawah tanah besar dengan tata letak yang tidak biasa. Tanah dan dindingnya tertutup akar. Orang-orang berjalan bolak-balik, membawa persediaan dan hal-hal lain. Di beberapa platform batu yang terangkat, beberapa orang duduk dalam posisi lotus, masing-masing memegang akar yang tebal. Cahaya terus-menerus dipancarkan melalui akar-akar ini. Salah satu dari mereka tiba-tiba membuka mata, sehelai daun hijau di tangannya. Darurat, serunya dengan suara serak. Semua orang berbalik, dan seorang mentor semangat ungu bergegas mendekat. Dia mengambil daun tersebut dan memeriksa pesan itu. Dia memucat, kelas bencana surgawi di spot 13 yang telah disucikan. Berapa lama lagi sebelum transportasi berikutnya? Ia bertanya dari orang-orang di sampingnya. 7 hari,
Kita baru saja menggunakannya hari ini. Dia mengerutkan kening. Itu terlalu lama. Jika memang ada kelas bencana surgawi, itu akan menelan semua siswa dengan cepat. Pertahanan tempat yang disucikan mungkin tidak akan bertahan. Setelah jatuh, semua siswa di sana akan ikut jatuh. Itu akan menjadi bencana bagi sekolah, dan akan mempengaruhi reputasinya di seluruh kerajaan Xia. Tidak baik sama sekali. Kacau. Bagaimana kelas bencana surgawi para monster bisa masuk ke zona luar? Siapa yang berada di spot 13 yang disucikan? Seseorang dengan cepat memberinya daftar nama, yang dia periksa. Jiang Qinghe, Duze Honglian, itu pasti kelas atas tahun ketiga, tetapi bahkan mereka tidak akan bisa menghadapi kelas bencana surgawi. Jiang Qinghe, Duze Honglian, dan Li Luo semua adalah siswa elit di sekolah, dan mereka diawasi dengan ketat oleh atasan. Jika terjadi sesuatu pada mereka, itu akan menimbulkan masalah. Dia membuat keputusan cepat. Beritahu siswa Aula Bintang 4 yang paling dekat dengan spot 13. Minta mereka mendukung tempat yang disucikan dengan cepat. Baik Tuan. Dia mengeluarkan napas panjang dengan frustrasi. Aku harap mereka sampai tepat waktu. Lebih dalam di Gua Umbra, zona yang menyapu adalah tempat di mana siswa Aula Bintang 4 dan beberapa mentor kilau emas biasanya bekerja. Hampir tidak ada eroder putih di sini. Yang terlemah adalah eroder merah, dan para monster kelas bencana cukup umum, meskipun belum merajalela. Mereka kadang-kadang menemukan para monster kelas bencana surgawi di sini, dan pertempuran dengan mereka selalu sangat dekat. Semua siswa Aula Bintang 4 di suatu daerah tiba-tiba menerima pesan di plakat hijau mereka. Sinyal SOS, mendesak, dikirim dari sekolah. Bantu dan selamatkan spot 13. Permintaan tiba-tiba membuat mereka canggung, tidak siap untuk ancaman besar seperti ini muncul di garis belakang. Tapi Gua Umbra sangat luas, dan mereka adalah yang terdekat. Namun, akan memakan waktu bagi mereka untuk tiba di tempat kejadian. Mereka mungkin tidak akan sampai di suatu titik pertemuan di zona itu. Skuad di sini telah menerima sinyal yang sama, dan saat ini mereka sedang membahasnya. Apakah mereka akan sampai tepat waktu? Jika tidak, bukankah itu akan menjadi perjalanan yang sia-sia? Figur paling mencolok di antara mereka adalah putri pertama. Dia mengenakan pakaian ungu muda. Meskipun potongannya praktis dan sederhana, bahan kaya tersebut mengkhianati nilai sebenarnya pemakainya. Spot 13. Tempat di mana Li Luo dan Jiang Qinghe berada. Itu sial. Dia mengetuk dagunya dengan penuh pemikiran, bingung. Para skuad Aula Bintang 4 lainnya masih berdebat di sekitarnya ketika dia berdiri dan mengetuk tongkat giok putihnya ke tanah dengan suara berat. Kelompok itu menjadi hening. Wajahnya yang biasanya tersenyum tampak tidak biasa tegang dan kaku. Cukup, kata suaranya yang dingin dan tegas. Rekan siswa kita dalam bahaya yang nyata. Jika kita tidak pergi, mereka semua akan mati di tanah tandus ini. Jika kalian bukan siswa perguruan tinggi astral Sage lagi, aku tidak bisa meminta apapun darimu. Tetapi jika kalian masih, kita memiliki kewajiban untuk menyelamatkan mereka. Apakah kita sampai tepat waktu atau tidak adalah pertanyaan untuk nanti. Kita tidak akan menyerah pada mereka. Dia berbalik dan menuju keluar dari tempat yang disucikan. Secara langsung, sekelompok siswa Aula Bintang 4 mengikutinya. Orang lain saling melihat dengan tanda pasrah sebelum akhirnya berjalan dengan malas mengikuti. Cukup cepat, tempat itu menjadi kosong. Kepemimpinan putri pertama di Aula Bintang 4 tidak dapat disangkal. Dia tidak terkejut mendengar langkah-langkah mereka yang terburu-buru mengikutinya, tetapi matanya menatap jauh ke arah spot 13. Terutama karena Li Luo, kunci untuk pengobatan adik laki-lakinya. Li Luo, bertahanlah. Pada hari ketiga spot 13 membentengi diri, sekitar 80% tim telah kembali. Basis mereka mulai dipenuhi oleh banyak siswa. Namun, masih ada kekhawatiran yang menggantung di atas mereka seperti awan gelap. Ini akan menjadi pertemuan pertama mereka dengan kelas bencana surgawi. Ada juga banyak siswa yang benih korupsinya terbongkar setelah kembali. Setiap kali itu terjadi, gelombang kepanikan muncul, meninggalkan ketakutan yang sakit dan berkepanjangan di udara bahkan setelah masalahnya diselesaikan. Ini adalah mesin paranoid yang kuat. Sekejap, kalian tertawa dengan rekan setim yang dipercayai. Selanjutnya, tawa mereka akan berubah menjadi tawa jahat, dan mereka siap untuk mencungkil matamu. Kelas bencana surgawi ini jauh lebih jahat daripada kelas bencana apapun yang pernah dihadapi oleh siswa tahun ketiga sebelumnya. Li Luo dan Jiang Qinghe dengan cermat mengawasi menara penyucian,
dan mereka melihat bahwa menara-menara itu semakin redup secara berurutan. Semakin mendekati tempat yang disucikan, para monster kelas bencana surgawi sedang datang. Sebuah kebenaran yang menakutkan untuk diterima. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain memperkuat spot dan berdoa untuk bala bantuan. Suatu hari, berita datang bahwa skuad Duze Honglian telah muncul di luar tempat yang disucikan. Li Luo dan Jiang Qinghe segera bergegas ke pintu masuk. Mereka sangat tertarik pada gerakan mereka. Skuad Duze Honglian adalah yang kedua terkuat, tepat di belakang angsa hitam. Keberadaan mereka di spot akan disambut dan menjadi penyegaran kekuatan. Dan juga, kelompok Duze Honglian telah mendorong ke arah yang sama sekali berlawanan dengan barisan menara penyucian yang semakin redup. Yang berarti bahwa jika mereka cukup berani, mereka mungkin telah menghadapi teror itu secara langsung. Itu bukan berita baik. Hanya jejak yang ditinggalkannya sudah cukup menyebabkan panik luas dan mengubah siswa. Pertemuan tatap muka, mereka lebih baik berhati-hati terhadap kelompok Duze Honglian. Ketika mereka mendekati gerbang, mereka mendengar suara keras antara penjaga siswa dan kelompok Duze Honglian. Kedua belah pihak berhenti ketika Jiang Qinghe muncul. Apa yang sedang terjadi? Tanyanya, suaranya yang tenang terpancar dengan kekuatan. Senior Jiang, mereka mencoba menerobos dan tidak melewati cermin senyuman jahat. Protes salah satu penjaga. Cermin senyuman jahat adalah julukan yang muncul di kalangan siswa. Meskipun namanya konyol, semua orang menghormati pentingnya tes itu. Jika Duze Honglian mengabaikannya, dia mempertaruhkan nyawa mereka semua. Jiang Qinghe memandang dingin pada skuad yang datang. Mereka ingin kita membuang-buang waktu tersenyum di sini seperti orang bodoh. Omong kosong, kata mereka dengan pembelaan. Jiang Qinghe memandang lebih dekat. Di balik kewibawaan mereka, ada ketakutan yang mengintip di mata mereka. Mata Ye Qiuding juga tersembunyi. Jiang Qinghe memeriksa masing-masing dari mereka dengan hati-hati, mencatat bahwa Duze Honglian dibawa oleh anggota lain. Wajahnya pucat seperti kematian. Dia telah tetap diam sepanjang waktu ini, tetapi dia kembali memandang tajam pada Jiang Qinghe dengan penuh tantangan. Kamu terluka parah. Jiang Qinghe berjalan mengelilingi hingga dia berada di dekat Duze Honglian. Kamu bertemu dengan kelas bencana surgawi kan? Ada pandangan penuh pengertian di matanya yang berwarna emas. Para siswa di sekitarnya terkejut dan mundur 2 langkah tanpa disengaja. Urus saja urusan kalian masing-masing. Desis Duze Honglian. Pada umumnya, ini bukan urusanku. Tetapi makhluk itu akan datang ke sini, dan segera. Kita harus memastikan tidak ada korupsi di antara kita, kata Jiang Qinghe dengan tenang. Duze Honglian, katakan padaku, apakah kamu terkorupsi? Duze Honglian menoleh. Mata emasnya menyapu kembali anggota-anggota yang datang, menghitung, menilai, dan menghakimi. Turunkan dia, tiba-tiba kata Jiang Qinghe. Siswa ragu, tetapi akhirnya mereka meletakkan gadis itu dengan lembut. Dia lemah akibat luka dan rasa sakit, dan kakinya melengkung di bawahnya. Jiang Qinghe menangkapnya sebelum dia jatuh ke lantai. Duze Honglian terkulai tanpa daya di dada gadis berambut emas. Jiang Qinghe, apa yang kamu lakukan? Jiang Qinghe mengabaikannya, malah mengusap ringan jari-jarinya di punggung gadis itu. Dia merasakan sedikit rasa sakit yang menusuk di jarinya sendiri. Mata-mata cemas, dia memerintahkan siswi perempuan untuk membentuk lingkaran demi privasi, dengan Duze Honglian di tengah. Tanpa memperdulikan protes Duze Honglian, Jiang Qinghe merobek baju gadis itu, dan dia meringis melihat apa yang dilihatnya. Siswa perempuan berteriak dan lari menjauh. Tepat di tengah punggung Duze Honglian ada wajah yang jahat, tersenyum dan bergerak. Jiang Qinghe dengan cepat mengenakan baju kembali pada Duze Honglian. Ini tidak baik. Sepertinya hampir dicap di punggungnya, tanda yang lebih dalam daripada benih korupsi lain yang pernah mereka lihat sejauh ini. Bersikeras mendapatkan poin sekolah, kamu ingin membersihkan menara penyucian kosong di belakang kelas bencana surgawi. Tetapi kamu malah terlibat dengannya. Tebak Jiang Qinghe. Hening muram. Korupsi ini dalam, sangat dalam. Tidak lama lagi, itu akan mulai memakanmu dari dalam. Kamu akan menjadi boneka bagi monster itu. Jiang Qinghe mengulurkan tangan untuk memukul lembut Duze Honglian di pinggang. Hal indah ini akan segera hancur. Sekarang ketakutan Duze Honglian terlihat di wajahnya, dicampur dengan keputusasaan dan keinginan hidup yang putus asa. Dia mengulurkan tangan untuk menangkap pergelangan tangan Jiang Qinghe dengan cengkeramannya yang kuat, menelan harga dirinya. Jiang Qinghe, bantu aku. Persaingan antara Duze Honglian dan Jiang Qinghe sudah dimulai bahkan sebelum mereka masuk ke perguruan tinggi Astral Sage.
Keduanya adalah murid pribadi dari kepala keluarga masing-masing, dan usianya sama. Sebagai hasilnya, mereka selalu dibandingkan satu sama lain. Tetapi Jiang Qinghe selalu keluar sebagai pemenang dalam setiap aspek. Bagi seseorang sebangga Du Zehonglian, itu sangat mengganggu. Bertahun-tahun akumulasi telah membuatnya menjadi titik rawan pada harga dirinya, dan di pikirannya, Jiang Qinghe adalah saingan terbesarnya. Selain itu, keluarga mereka berseteru, dan ada banyak titik friksi antara keluarga mereka, lebih memperburuk hubungan mereka. Tidak ada yang berubah ketika mereka masuk ke perguruan tinggi Astral Sage. Du Zehonglian menyatakan perang pada Jiang Qinghe sejak hari pertama, tetapi suka atau tidak, kesenjangan antara keduanya tidak pernah berhenti melebar. Itu mungkin hal yang paling menghancurkan bagi Du Zehonglian. Dia terlalu bangga untuk menyerah dalam pertempuran melawan Jiang Qinghe, tetapi sekarang, dihadapkan dengan kematiannya sendiri akibat korupsi, kebanggaannya akhirnya retak. Dia memohon pada saingan terbesarnya untuk menyelamatkannya. Semua keberaniannya telah digunakan, dan sekarang malu di dalamnya terbakar sekuat luka di punggungnya. Dia menutup mata dan berpaling. Jiang Qinghe tidak menunjukkan emosi pada pengakuan kekalahan Du Zehonglian. Bagi Jiang Qinghe, dia sendiri tidak pernah melihat Du Zehonglian sebagai saingan, itu selalu satu arah. Matanya selalu tertuju ke yang lebih tinggi. Korupsi ini terlalu dalam, aku tidak yakin apakah aku bisa mengusirnya, kata Jiang Qinghe dengan lembut. Du Zehonglian kaku dengan ketidaksetujuan. Dia mencoba untuk menolak gadis lain itu, tidak ingin terus memohon pada saingan sejatinya. Tetapi, akan aku coba. Jika tidak, kamu akan menjadi boneka dari kegilaan. Diperkuat oleh itu, kamu akan menjadi ancaman besar bagi kita. Du Zehonglian merosot kembali dalam keputusasaan. Kedua skuadmu harus tetap tersenyum di depan cermin senyuman jahat. Dan periksalah diri kalian dari ujung kepala hingga kaki untuk jejak tanda senyum. Kemudian kami akan menempatkan kalian di bawah pengawasan. Kalian tidak akan diizinkan berkeliaran, tidak sampai semua kecurigaan telah terselesaikan, kata Jiang Qinghe kepada yang lain, termasuk Ye Qiuding. Dua skuad terlihat cukup tidak senang tentang itu. Jiang Qinghe seperti mengurung mereka. Ini bukan sesuatu yang personal. Tetapi kalian sudah memiliki kontak langsung dengan kelas bencana surgawi, dan Du Zehonglian sangat terkorup. Kami tidak tahu seberapa bersih kalian. Ini adalah langkah-langkah yang diperlukan yang tidak ada yang kebal darinya. Patuhi, atau akan ditundukkan. Jiang Qinghe yang garang adalah pemandangan yang langka, dan dua skuad dengan cepat patuh. Mereka berdiri di depan cermin senyuman jahat dan tersenyum. Semua orang merasa lega ketika tidak ada dari mereka yang kehilangan kendali. Semua kecuali Li Luo dan Jiang Qinghe, yang saling bertukar pandangan khawatir. Tes cermin sering kali mengungkapkan korupsi yang dangkal. Yang berarti bahwa mereka mungkin terlalu terkorup untuk terekspos pada tes ini. Namun, itu hanya dugaan. Mereka tidak bisa melarang mereka masuk ke spot hanya berdasarkan dugaan pesimistis itu. Selain itu, jika mereka dibiarkan di luar, iblis tersenyum itu akan mengambil kendali atas mereka dengan lebih cepat. Mereka diperbolehkan masuk. Qiu Bai, Tian Tian, atur pengawalan dan pastikan mereka dijaga dengan ketat, kata Jiang Qinghe dengan suara rendah. Mereka mengangguk dan maju. Bisakah kamu masih berjalan? Tanya Jiang Qinghe pada Du Zehonglian yang melemah. Dia dengan marah menyapu tangan Jiang Qinghe ke samping dan mulai berjalan, tetapi dia tersandung setelah 2 langkah, tubuhnya menjadi lemas. Tangan Jiang Qinghe meluncur di bawah lututnya yang merosot, menyapunya ke dalam pelukannya seperti bayi. Wow, itu adalah pemandangan ajaib, penantang yang paling bangga, Du Zehonglian, si api berduri, sekarang dengan lembut diayun oleh putri emas. Dramatis, sensasional, bahkan Du Zehonglian kewalahan. Jiang Qinghe, katanya sambil tercengang, turunkan aku sekarang juga. Apakah kau pikir kita punya waktu untuk terbuang? Iblis tersenyum akan segera tiba. Ketika itu memicu benih korupsi dalam dirimu, tidak ada yang akan bisa menyelamatkanmu, dengus Jiang Qinghe padanya. Tidak ada orang lain yang dipercayai Jiang Qinghe untuk membawa Du Zehonglian, tidak ketika korupsinya begitu dalam. Hanya dia, dengan ketahanan alaminya terhadap korupsi. Dia bergerak tanpa kata, membawa Du Zehonglian ke sebuah ruang batu di menara, di mana dia meletakkan Du Zehonglian di atas tempat tidur granit. Buka perutmu. Du Zehonglian patuh, dan kemudian dia mendengar suara robekan saat Jiang Qinghe merobek pakaian Du Zehonglian untuk menampakkan punggungnya. Senyum jahat masih ada di sana. Jiang Qinghe memperhatikannya sejenak, kemudian mengeluarkan botol debu penyucian, yang ditujukan untuk mengaktifkan kembali menara penyucian.
Dia menuangkan debu pada senyuman itu. Pish! Asap hitam menyembur keluar seperti air yang dilemparkan ke minyak yang mendidih. Reaksinya keras, dan Du Zehonglian menegang dengan rasa sakit, urat membesar di tangannya saat jarinya mencengkeram batu. Dia berjuang untuk mengendalikan diri dari rasa sakit. Kebanggaan yang keras kepala saja yang mencegahnya menjerit, dan dia menggigit giginya. Petik 2. Wajah tersenyum menggergaji, dan mulutnya terbuka lebih lebar. Kemudian ia memuntahkan debu penyucian kembali. Hanya saja sekarang debunya sepenuhnya hitam, kekuatan penyuciannya habis. Gelak tawa mengejek mereka. Debu penyucian tidak berguna. Ini akan mengonsumsi dagingku dan menggunakannya untuk menghapusnya, kata Du Zehonglian dengan lemah. Yang berarti wajah itu sudah menyatu dengan dagingmu, aku harus mengalahkannya terlebih dahulu dan memutuskan hubungannya dengan tubuhmu sebelum bisa diusir. Jika tidak, aku akan membunuhmu dalam proses ini. Bagaimana mungkin kamu mengusir tanda kelas bencana surgawi? Pasti itu di luar resonansi cahaya kelas 9 bukan? Memang, jadi aku akan membutuhkan seorang asisten. Jiang Qinghe berbalik ke pintu. Masuklah. Seseorang masuk, dan Du Zehonglian mengangkat kepalanya untuk melihat bahwa itu adalah Li Luo. Jika dia memiliki kekuatan sedikit saja, dia pasti akan berteriak. Atau mungkin membakarnya menjadi abu. Bagaimana mungkin dia dengan santainya masuk ketika dia setengah telanjang di tempat tidur? Wajahnya memerah. Jiang Qinghe, kau hanya ingin bersenang-senang kan? Jiang Qinghe, apa artinya ini? Bentak Du Zehonglian sambil tetap berbaring dada di tempat tidur, takut untuk bangun. Jika aku adalah Jenderal Biduk Surgawi, aku bisa membersihkan korupsi sendiri, kata Jiang Qinghe dengan tenang. Tapi aku bukan. Jadi aku butuh seorang pembantu. Banyak siswi yang berkualifikasi di sekitar, tidak bisakah kamu mendapatkan mereka? Apa yang bisa dilakukan Master Resonansi tingkat 2 seperti Li Luo? Dia memiliki resonansi ganda. Meskipun dia tidak bisa menahannya lama, kekuatan yang bisa dia hasilkan lebih tinggi dari kita semua. Ini paling cocok untuk mengatasi korupsi. Selain itu, Li Luo pernah terperangkap dalam ilusi korupsi yang diciptakan oleh iblis yang tersenyum sekali sebelumnya. Dia keluar sendiri berkat resonansi gandanya, dan dia benar-benar tidak terkorupsi setelah itu. Sesuatu yang tidak berhasil dilakukan oleh kalian semua. Du Zehonglian tidak bisa percaya apa yang dia dengar. Sebuah ilusi korupsi yang cukup kuat untuk mengacaukan veteran seperti mereka, seorang master resonansi tingkat 2 saja telah mengalahkan mereka. Namun, Jiang Qinghe memang tidak pernah berbohong tentang hal-hal seperti ini. Apakah Li Luo benar-benar bisa membantunya membersihkan korupsi? Dia bergeliat gelisah dengan pikiran itu, punggung telanjangnya terbuka di depan Li Luo. Jika dia akan meletakkan tangannya yang kotor di atas kulitnya, dia mungkin akan pingsan. Du Zehonglian, aku akan mengatakannya sekali lagi, aku tidak punya waktu untuk peduli pada kebanggaan atau kesopananmu. Ketika iblis yang tersenyum muncul, itu akan memicu korupsi dalam tubuhmu, membuatmu menjadi boneka dan memaksamu untuk berbalik melawan kami, aku tidak akan membiarkan itu terjadi, kata Jiang Qinghe dengan keras. Lupakan kebanggaanmu. Ingatlah betapa buruknya ketika itu mendorongmu untuk mendapatkan poin menara penyucian itu dan membuatmu terjerat dalam ini. Du Zehonglian menahan tanggapan marah, malu kebenaran membakar di dalamnya. Dia memalingkan wajahnya ke sisi lain, menyiratkan penerimaan keberadaan Li Luo. Li Luo melangkah maju dengan agak malu-malu. Jiang Qinghe cukup keras. Haruskah aku benar-benar di sini? Bisiknya, sepertinya agak tidak pantas. Hidup dan mati sedang di tangan, kata Jiang Qinghe, wajahnya tidak berubah. Setiap detail lainnya adalah hal kecil. Selain itu, aku hanya perlu kamu membantu menekan wajah tersenyum sebentar. Tidak lebih. Mengerti. Apa yang perlu kamu lakukan? Gunakan resonansi gandamu untuk menyebarkan wajah itu sebentar, memisahkan hubungannya dengan dagingnya, aku akan membersihkannya setelah itu, ujar Jiang Qinghe dengan singkat. Li Luo mengangguk. Rencana yang cukup sederhana. Dia dengan hati-hati memeriksa senyuman di punggung Du Zehonglian, menilai masalahnya. Posturnya sangat bagus, dan kulitnya berseri-sari di daerah yang tidak tersentuh senyuman yang merusak warnanya. Lebih baik dia berhenti menatap, atau Jiang Qinghe mungkin akan membunuhnya. Dia memanggil air dan kayu, kekuatan resonansi bercampur dalam telapak tangannya dalam cahaya yang menenangkan. Dia menekan telapak tangannya ke punggungnya, dan Du Zehonglian kaku saat kontak itu terjadi. Getaran ringan merambat turun ke tulang punggungnya bersama dengan kehangatan. Resonansi ganda menyerang wajah yang tersenyum.
Suara retak yang menusuk terdengar, hampir seperti tulang yang patah. Senyuman itu hancur tepat di tengah, dan sisa-sisanya membentuk garis hitam tipis yang melarikan diri lebih dalam ke dalam daging. Duze Honglian mendengus kesakitan, keringat dingin menetes di dahinya. Ini bahkan lebih buruk daripada sebelumnya. Jiang Qinghe langsung melompat, energi resonansi ringannya bersinar dari satu tangan saat dia menuangkan debu penyucian dengan tangan yang lain. Debu penyucian yang dicampur dengan energi resonansi cahaya. Ini turun seperti pasir emas, berkilau dan menari di punggung Duze Honglian. Uap hitam mulai melambai dari punggung Duze Honglian, keluar dari setiap pori dengan cepat. Li Luo merasa terdorong oleh ini. Ini berarti pembersihan sedang berhasil. Proses ini berlangsung selama 1 jam penuh. Akhirnya, punggung Duze Honglian tidak lagi menjadi cerobong asap hitam. Ketika jejak terakhir menghilang ke udara, wajah tersenyum sudah benar-benar hilang. Jiang Qinghe muntah akibat usahanya. Dia kemudian menghapus keringat dari dahinya dan jongkok. Pembersihan adalah proses yang sederhana, tetapi itu membutuhkan kendali yang sangat presisi atas kekuatan resonansinya saat dia memaksa setiap bagian korupsi keluar dari tubuh. Duze Honglian tampaknya juga dalam keadaan buruk, lelah oleh berbagai kekuatan yang bertarung dalam tubuhnya. Apa yang kamu tunggu? Keluarkan dia dari sini. Dia mendengus lemah. Jiang Qinghe mengangguk kepada Li Luo. Pergi duluan. Li Luo mengangkat bahu. Aku, Li Luo, alatmu. Gunakan aku dan buang aku. Meskipun demikian, selalu bijaksana untuk menjaga jarak yang aman dari bunga mawar berduri seperti Duze Honglian. Dia pergi dengan cepat. Tubuh Duze Honglian merosot lebih jauh dengan lega, ekspresinya kompleks. Sebaiknya tidak memakai perasaan bersalah karena sudah melihatku telanjang, sekarang bertanggung jawablah pada tunanganku, kata Jiang Qinghe dengan ringan. Ada banyak ruangan kosong di rumah Luolan, tetapi kamu tidak diundang di satu pun dari mereka untuk urusan yang tidak senonoh. Duze Honglian mendengus. Kamu pikir seorang wanita sepertiku akan menginginkan bocah nakalmu itu? Lalu tiba-tiba dia tersenyum. Katakan, Jiang Qinghe, dengan sejentik jariku, aku bisa membuat Li Luo jatuh cinta padaku dan bercerai darimu. Itu pasti akan menyenangkan kan? Kamu, kata Jiang Qinghe dengan senyuman setengah. Duze Honglian merasa agak terhina oleh itu. Di ruang pribadi kamar itu, dia berlutut, membusungkan punggungnya secara sensual dan memamerkan kecantikan lengkungan tubuhnya. Aku apa? Jiang Qinghe berdiri, menyilangkan tangan di atas dadanya yang juga berisi. Tidak buruk, ku bilang. Tapi selama bertahun-tahun ini, kapan kamu pernah mengalahkanku dalam sesuatu pun? Kamu hanya akan mencari lebih banyak penghinaan. Pernyataan sederhana Jiang Qinghe seperti tamparan di wajah Duze Honglian. Dia mengendus pelan dan kemudian menghentikan topik tersebut. Lagi pula, dia yang pertama kali mengejek Jiang Qinghe, dan sekarang hal itu kembali kepadanya. Selain itu, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti merayu Li Luo. Apa artinya jika Jiang Qinghe merengek dan memuji resonansinya seperti bayi yang berharga? Dia tidak begitu tertarik. Dibandingkan dengan pria luar biasa seperti Gong Senjun, Li Luo hanyalah seorang biasa. Duze Honglian bangkit dan melemparkan baju di atas tubuhnya yang cantik, menyembunyikan lekuk-lekuknya. Wajahnya masih agak pucat, tapi dia bergerak dengan lebih sehat sekarang. Gunakan waktu yang kita miliki untuk pulih. Monster kelas bencana surgawi akan datang, aku harap kamu bisa berguna saat itu. Dan jangan sia-siakan usaha kita, kata Jiang Qinghe sambil menuju pintu. Duze Honglian mengerutkan kening. Kesengitan di antara mereka sama sekali tidak pudar. Jiang Qinghe, katanya dengan enggan, aku berhutang pada Enba berdua atas ini. Tapi jangan pikir itu akan mengubah sikap aku terhadap kalian. Kita berdiri di posisi yang berlawanan karena keluarga kita. Sebagai perwakilan keluarga Duze, aku akan terus bergerak untuk menghancurkan House Luolan tanpa ampun. Jiang Qinghe berhenti sejenak dan memiringkan kepala ke belakang. Jangan terlalu berpikir ini. Kami menyelamatkanmu bukan karena statusmu, kami hanya tidak ingin kamu menjadi masalah nantinya. Sejauh bagaimana kamu memperlakukan House Luolan, itu sama sekali tidak penting. Sepanjang tahun ini, tidak ada dari apa yang kamu rencanakan yang penting sama sekali. Jadi jangan terlalu memperbesar diri, atau meremehkan House Luolan. Dia membuka pintu dan pergi. Duze Honglian mengerutkan kening ketika pintu berayun tertutup. Jadi semua yang telah dia lakukan tidak ada artinya kan? Seolah-olah House Luolan tidak berjalan terlatih-tatih selama ini. Kalau bukan karena kebangkitan kembali Villa Sungai Kecil oleh Li Luo, House Luolan masih akan sangat miskin.
Li Luo, kerut di wajahnya melembut, kemudian mengeras lagi. Anak kecil itu sudah melihatnya telanjang di tempat tidur. Sialan Jiang Qinghe, dia pasti melakukannya dengan sengaja. Ah, sial, Duze Honglian mengutuk sebelum duduk dalam posisi lotus di atas tempat tidur untuk memulihkan kekuatannya. Titik titik titik. Jiang Qinghe turun dari menara batu dan melihat Li Luo menunggunya di bawah. Apakah dia akan baik-baik saja? Jiang Qinghe mengangguk. Ah, siapa sangka kita akan akhirnya membantunya. Li Luo menghela nafas. Duze Honglian sudah menyebabkan masalah bagi House Luolan berkali-kali di masa lalu. Mereka seperti minyak dan air yang tidak bisa bercampur, tapi sekarang air telah menyelamatkan minyak. Meskipun tanpa Duze Honglian, keluarga Duze masih akan terus perang melawan House Luolan. Ini soal sikap keluarga. Selain itu, kita sedang dalam keadaan darurat. Kita menyelamatkannya untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Li Luo mengangguk. Lebih baik menangani masalah kecil di depan sebelum masalah besar datang menerjang. Nah, ada ucapan terima kasih, introspeksi, pertobatan, dan semuanya itu. Dia tersenyum. Katanya dia berniat merayu kamu sampai kamu benar-benar jatuh cinta padanya, dan kemudian kamu akan bercerai denganku, kata Jiang Qinghe dengan manis. Senyum Li Luo membeku di wajahnya. Sial, wanita yang licik, katanya, berusaha menjaga wajahnya yang marah. Kita menyelamatkannya, dan dia mencoba menghancurkan kita. Sangat kesal, iya, dia meliriknya. Sangat menjengkelkan juga kan. Li Luo dengan cepat menggelengkan kepalanya. Satu-satunya hal yang membuatku kesal di ruangan itu adalah bagaimana cara menghadapi senyuman itu. Senyuman di punggungnya, bukan senyum di wajahmu kan. Hei sekarang, keluh Li Luo. Itu sangat tidak adil. Yang membawaku ke sana adalah kamu. Dan sekarang yang mengeluh tentang itu juga kamu. Jiang Qinghe meredakan. Nah, jika Duze Honglian ingin melakukan itu, kamu bisa merayunya kembali. Kemudian kita bisa memiliki mata-mata di keluarga Duze. Li Luo terdiam. Seberapa menggoda dia harusnya agar dia mengkhianati ayahnya sendiri. Lagi pula, dia tahu Jiang Qinghe bercanda, mencoba melepaskan sedikit stres di tengah hari yang sangat kacau. Korupsi Duze Honglian tidak akan kembalikan. Tanya Li Luo, mencoba membawa percakapan kembali ke jalur yang lebih lurus. Aku pikir dia bersih sekarang. Korupsi selalu melemah pada saat terungkap. Sebenarnya, yang aku khawatirkan sekarang adalah Ye Qiuding dan yang lainnya. Li Luo mengerutkan kening. Benih korupsi ini urusan merepotkan. Mereka bisa bersembunyi di mana saja, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan melawan musuh yang tidak terlihat. Mereka juga tidak bisa mengabaikannya, menunggu ranjau ini meledak di bawah kaki mereka. Mereka harus menggali mereka keluar. Wajah Jiang Qinghe memerah saat dia memeriksa peta. Menara penyucian terdekat sudah terkorupsi lagi sekarang. Mata Li Luo melebar. Menara itu hanya setengah hari perjalanan. Ini berarti bahwa monster kelas bencana surgawi akan tiba dalam waktu itu. Kontak sudah dekat. Bisakah kita benar-benar mengatasinya? Tanya Li Luo. Seorang jenderal biduk surgawi, dan yang sangat kuat pula. Bahkan Gong Senjun atau putri pertama akan kesulitan menghadapinya sendiri. Siapa tahu, dalam setengah tahun lagi, mungkin aku bisa mencoba menghadapinya. Pada saat itu, aku akan menyambut tantangannya. Alis Li Luo terangkat, artinya dia percaya bahwa dia akan membuat terobosan besar lagi dalam setengah tahun. Apakah resonansi cahaya tingkat ke-9 benar-benar sehebat itu? Ayo pergi, sebarkan berita, siapkan orang-orang, potong Jiang Qinghe. Li Luo menelan ludah dan mengangguk. Ketika berita menyebar tentang kedatangan monster, atmosfer ketakutan semakin menebal. Persiapan dilakukan dengan tangan kaku dan bisikan pelan, meskipun mereka tidak dapat menjelaskan mengapa mereka berbisik. Pandangan gugup diarahkan ke arah barat laut, di mana udara yang sebelumnya disucikan sekarang berubah kabur dengan kabut abu-abu yang mengkilap. Bisikan itu kembali sekarang, dan mereka bisa mendengarnya menekan batasnya. Setengah hari kemudian, kabut abu-abu itu kembali sepenuhnya hitam. Seperti hari pertama mereka memasuki Gua Umbra. Teriakan keras terdengar, dan mereka menatap ke arahnya. Gelombang hitam bergulir melalui kabut. Ini terlihat seperti akhir dunia, dan banyak siswa merasakan rambut mereka berdiri tegak. Monster kelas bencana surgawi akhirnya tiba. Gelembung udara bersih di tempat yang disucikan adalah tempat perlindungan terakhir. Menekan batasnya adalah kabut hitam, dan melalui batas yang tidak nyata itu terdengar suara bisikan dan sosok mirip hantu, bergerak masuk dan keluar dari kabut.
Mata merah berkilat kelaparan menatap ke dalam gelembung, mengamati daging segar di dalamnya. Li Luo, Jiang Qinghe, dan beberapa orang lainnya berdiri di tembok tinggi, melihat keluar pada posisi musuh mereka. Seperti yang diperkirakan, kelas bencana surgawi membawa segerombolan monster bersamanya. Pelajaran pertahanan Kastil 101. Barier cahaya yang dipancarkan oleh menara itu membuat mereka aman untuk saat ini, dan saat mereka menatap kabut yang berputar-putar, banyak siswa merasa sedikit lebih aman karena pertahanan struktural mereka masih utuh. Berapa lama rasa aman ini akan bertahan, tidak ada yang tahu. Duze Honglian juga berjalan di tembok. Setelah setengah hari, dia sudah lebih atau kurang pulih. Ini yang sama, bisiknya dengan serak, aku bisa merasakannya. Sangat kuat, aku bentrok dengannya hanya sebentar, dan itu sudah cukup membuatku tunduk pada korupsi yang begitu dalam. Kita tidak punya peluang. Li Luo tidak terlalu terkejut dengan hasil itu. Bahkan seorang iblis bumi seperti Duze Honglian tidak ada artinya di hadapan Jenderal Biduk Surgawi. Mungkin itu bahkan membiarkan kamu pergi hanya agar kamu bisa membawanya ke sini, poin Jiang Qinghe. Mulut Duze Honglian terbelalak ngeri. Kata-kata Jiang Qinghe memang kasar, tetapi mungkin benar. Jika tidak, dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Jadi apa rencananya? Tanya Duze Honglian. Meskipun mereka tidak berada dalam hubungan yang baik, mereka semua adalah belalang pada tali yang sama sekarang. Jika kalah di sini, semuanya berakhir untuk mereka semua. Lihat bagaimana pertahanan spot yang disucikan ini bertahan. Jika bisa menahan kelas bencana surgawi sampai bantuan datang, itu yang terbaik, jawab Li Luo. Aku benci menjadi pembawa berita buruk, tapi jangan terlalu berharap pada itu, kata Duze Honglian dengan kering. Li Luo diam sejenak. Duze Honglian sepertinya sama sekali tidak mau bertarung. Dia pasti sudah ketakutan setelah pertemuannya yang pertama dengan monster itu. Tetapi selain bertarung dengan kekuatan penuh, apa opsi lain yang merekitaliki? Buka barier dan menyerah. Pasti sedang bercanda. Saat mereka berbicara, mereka menyadari bahwa kabut hitam bergerak paling jelas di atas mereka. Ia terbelah dan bergeser, hingga membentuk wajah besar yang tersenyum di udara. Senyuman yang terlalu akrab bagi para siswa di bawah, telah menghantui setiap saat mereka terjaga. Senyuman itu bergetar di udara, mata bayangan menatap jahat ke bawah pada mereka, menimbulkan ketakutan luar biasa pada semua yang menatapnya. Tertawa mendesis. Itu adalah komunikasi, tetapi bukan dengan manusia. Atas sinyal itu, monster tiba-tiba mulai menyerbu keluar dari kabut hitam untuk melemparkan diri mereka ke arah barier. Seperti keluar dari mimpi buruk, mereka mengambil berbagai bentuk dan ukuran, perpaduan buruk dari bagian manusia dan makhluk. Ketika mereka melemparkan diri mereka ke barier cahaya, monster berdesis, memudar menjadi asap hitam. Banyak siswa menghela nafas lega. Setidaknya pertahanan tempat yang disucikan masih bertahan. Li Luo, Jiang Qinghe, Duze Honglian, dan beberapa orang lainnya tahu lebih baik, iblis yang tersenyum itu hanya menguji kekuatan barier. Setelah gelombang pengujian, kabut hitam berkumpul lagi, dan sekarang bahkan lebih banyak monster meluncur keluar. Gelombang kedua ini jauh lebih kuat. Mereka semua adalah kelas bencana, dan beberapa bahkan berwarna merah muda. Dekat dengan korosi merah. Di alam liar, banyak tim akan membutuhkan kekuatan kerjasama untuk mengalahkan satu. Di sini, mereka hanyalah umpan untuk dilemparkan ke barier. Tidak ada kehalusan dalam serangan ini. Mereka hanya melemparkan tubuh ke barier untuk melemahkannya. Kali ini, para siswa melihat bahwa barier melarutkan mereka jauh lebih lambat. Beberapa monster berhasil menggoyangkan barier sebelum mati. Pertanyaan cemas muncul, tetapi Jiang Qinghe mengangkat tangan untuk menenangkan mereka. Semua orang, ikuti rencana kita dan serbu menara di tengah dengan kekuatan kalian. Atas perintahnya, gelombang pertama siswa segera berlari menuju menara dan duduk bersila di sekitarnya. Kekuatan resonans mereka segera disalurkan ke dalamnya. Barier bersinar dengan cahaya baru, mendapatkan sebagian dari kilauan aslinya. Para siswa bersorak gembira melihat ini. Monster yang tersenyum terbang di atas pusat tempat yang disucikan, mengapung di atas barier. Mata gelapnya perlahan-lahan mulai bersinar merah iblis, memberikan kehidupan baru pada senyuman itu. Kekuatan tidak suci itu melewati barier cahaya tanpa kesulitan. Ketika Li Luo melihat senyuman di atas mereka, dia bisa merasakan pikirannya kacau balau, dan niat membunuh muncul di dalamnya. Mulutnya menjadi basah. Darah. Dia menginginkan darah. Tangannya pergi untuk mengelap mulutnya yang kering,
dan dia menemukan bahwa sudut bibirnya sedang bergetar ke atas. Jaga jiwamu. Energi cahaya yang kuat menyapu dirinya, dan tiba-tiba Li Luo kembali menjadi dirinya sendiri. Dia menggigil. Itu terlalu dekat. Bahkan melalui barrier cahaya, iblis yang tersenyum bisa mempengaruhi mereka. Dan jika bahkan dia rentan, dia melihat bahwa banyak siswa sekarang menatap senyuman itu, dan mulut mereka sendiri mulai melengkung ke atas. Yang lebih lemah sudah kehilangan kendali, rahang mereka mulai terkoyak. Itu adalah tanda bahwa korupsi sudah mengambil alih. Li Luo gemetar. Ini adalah kekuatan yang dimiliki monster kelas bencana surgawi. Hanya dengan melihatnya bisa menyebarkan korupsi. Ini sangat kuat. Benarkah mereka bisa bertahan sampai bantuan datang? Di dalam tempat yang disucikan, semakin banyak siswa yang menatap senyuman, seolah diperintah oleh kekuatan yang lebih tinggi. Setelah senyuman mereka melebar sejauh mungkin, mereka akan kehilangan kendali dan jatuh di bawah mantra monster yang tersenyum. Kita sudah kacau. Kekuatan monster yang tersenyum bisa menembus tempat yang disucikan. Kita sama sekali tidak bisa menghentikannya, Duze Honglian mengeluh. Tutup mulutmu yang berisik. Li Luo mendelik, menggosok dagunya. Bukan mereka tidak memperkirakan sesuatu seperti itu. Dia melangkah maju. Semua pengguna resonansi air dan cahaya. Teriaknya dengan suara keras, gunakan kekuatan resonansi kalian untuk membentuk cermin air dan cahaya. Dia memimpin dengan contoh, menciptakan cermin air dan cahaya berdiameter beberapa meter dan mengarahkan permukaan halusnya ke atas. Jiang Qingge ikut serta, menciptakan cermin cahaya beberapa puluh kali lebih besar dari milik Li Luo dan menempatkannya di sebelahnya. Para siswa yang masih memiliki akal segera berusaha melakukan hal yang sama. Cukup cepat, cermin cahaya dan air melayang ke atas ke langit, bersusun-susun satu sama lain untuk membentuk layar yang sempurna. Layar itu diarahkan kembali ke monster itu. Ketika monster melihat ke bawah sekarang, yang terlihat hanyalah wajah tersenyumnya sendiri yang tersenyum kembali. Ia berteriak, suara tidak manusiawi yang membuat kabut hitam berputar-putar dengan hebat. Mata merah menyemburkan air mata darah yang jatuh pada mereka seperti hujan berdarah. Terluka, ia melarikan diri kembali ke dalam keamanan kabut. Dengan mundurnya senyuman, siswa yang terpengaruh perlahan-lahan kembali sadar. Setelah sejenak kebingungan, semangat mereka kembali bangkit dan mereka bersorak gembira. Mereka benar-benar berhasil menolak serangan monster yang tersenyum. Jadi, itu bisa ditangani dengan cara ini. Apa? Duze Honglian berseru. Bagaimana kalian? Monster yang begitu kuat, dipukul mundur. Dan tampaknya mereka berhasil melukainya juga. Jangan hanya meremas tanganmu. Remas otakmu, ujar Li Luo dengan sombong. Karena semua orang yang melihatnya terpengaruh, itu pasti menyebarkan korupsi melalui pandangan. Masuk akal untuk memantulkannya kembali secara visual. Duze Honglian memerah karena malu, terutama karena dia tahu bahwa itu benar. Langkah balik Li Luo telah terbukti sangat efektif. Sayangnya kita tidak bisa menunggu sampai senyumannya menjadi lebih intens. Mungkin kita bisa merusaknya lebih banyak saat itu, kata Jiang Qingge dengan tegas. Mereka berhasil memberinya pukulan setara, tetapi tidak ada kerusakan nyata yang berkelanjutan. Tidak bisa dihindari. Harganya akan menjadi kekacauan di tempat yang telah disucikan. Jika keteraturan dalam barisan mereka hilang, mereka mungkin akan runtuh dari dalam bahkan sebelum barrier jatuh. Namun, trik cermin hanya akan berhasil sekali. Monster yang tersenyum tidak akan menyerang dengan sembrono lagi. Terlepas dari itu, mereka telah berhasil menghentikan salah satu gerakan terkuatnya. Sekarang mereka memusatkan perhatian pada gerombolan monster yang menghantam diri mereka sendiri ke arah barrier cahaya di luar. Mereka telah memenangkan babak pertama, tetapi monster yang tersenyum masih memiliki semua keuntungan. Siapa tahu seberapa banyak trik yang dimilikinya. Yang paling mengkhawatirkan dari semua itu adalah bahwa kekuatan korupnya bisa meresap ke dalam barrier cahaya untuk memengaruhi mereka di dalam. Barrier penyucian adalah pertahanan terakhir mereka. Jika gerakan monster yang tersenyum bisa melewati itu, mereka berada dalam bahaya yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Baik Li Luo maupun Jiang Qingge tidak memperhatikan gerombolan monster yang menyerang barrier. Ancaman nyata adalah monster kelas bencana surgawi itu sendiri. Hanya dia yang bisa merusak pertahanan mereka. Sekarang bahwa mereka telah mengusirnya sekali, pasti dia akan mencoba lagi. Beberapa saat damai ini pasti adalah ketenangan sebelum badai yang lebih mematikan dan ganas yang akan dia bawa selanjutnya. Mereka memperhatikan kabut hitam dengan cermat mencari tanda-tanda gerakan. Duze Honglian, Qiu Bai,
dan siswa elit Aula Bintang 3 datang berdiri bersama mereka. Akhirnya, kabut mulai bergerak lagi. Dari lipatan-lipatan gelapnya, seorang tokoh keluar. Dia beberapa meter tinggi, seperti raksasa kecil yang menyerupai manusia dalam segala hal, tanpa fitur aneh. Selamat satu. Senyum jahat di wajahnya. Senyumnya melintang dari telinga ke telinga, dan gigi berkilauan serta mata merah terlihat pertama kali melalui kabut. Mata merah itu terkunci pada Jiang Qinghe, mengakui dia sebagai satu-satunya ancaman nyata di dalam basis. Tetapi hanya ancaman kecil, dengan mempertimbangkan segala sesuatu. Di daerah Gua Umbra ini, kelas bencana surgawi adalah pemangsa puncak. Satu-satunya hal yang menghalanginya adalah barier pertahanan tempat yang telah disucikan, yang diisi dengan sihir penyucian yang kuat. Sulit untuk dihancurkan segera. Namun, dia punya metodenya sendiri. Mencapai ke dalam mulutnya, monster yang tersenyum mulai muntah. Cairan hitam pekat dikeluarkan, dan mulai membentuk lumpur. Cukup cepat, itu membuat patung lumpur hitam. Dengan lumpur hitam berlebih, itu membentuk platform lumpur mini. Para siswa menyaksikan dengan ngeri. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi itu pasti tidak baik. Mereka tidak bisa keluar dan menghentikannya juga. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyaksikan monster yang tersenyum membangun seluruh armada platform lumpur dan patung lumpur. Sepertinya itu sedang merencanakan model perang atau sesuatu. Perang yang cerdik dan berbahaya. Akhirnya selesai, ia berdiri. Dan kemudian, dengan kegilaan yang terkendali, ia mulai menari. Awan gelap, kabut gelap, bisikan gelap. Aliran monster tidak berhenti menyerang barier, dan sepanjang waktu, monster yang tersenyum melompat-lompat dan menari gila di tengah-tengah mereka. Igurue dan tak masuk akal, tetapi tidak seorang pun siswa yang tertawa. Bahkan seseorang dengan otak sekecil rambut pantat akan tahu bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera datang. Namun mereka tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Mereka harus menghadapi apapun yang muncul. Kewaspadaan tertinggi. Seru Jiang Qinghe. Bersiaplah untuk segalanya. Di luar tempat yang telah disucikan, raungan gila monster itu membahana. Di dalamnya, keheningan yang menegangkan. Akhirnya, monster yang tersenyum selesai dengan tarian gilanya, dan senyumnya tampaknya semakin mendalam. Barisan-barisan taring hitam berkilauan. Kekuatan gelap menetes dari taringnya ke patung lumpur yang telah dibuatnya. Ada sedikit mendesis setiap kali kekuatan menetes ke patung lumpur, dan kemudian tidak ada apa-apa. Para siswa menunggu dan menunggu dengan cemas. Mungkin ada yang salah dengan ritual monster ini. Mereka berharap terlalu banyak. Tiba-tiba, teriakan keluar dari tengah-tengah mereka. Mereka berputar untuk melihat asap hitam membubung keluar dari tubuh beberapa siswa. Mulut mereka ditarik terbuka oleh kekuatan yang tak terlihat, dan teriakan mereka segera berubah menjadi cekikikan kegilaan. Gelombang energi koruptif menyapu mereka, mengatasi mereka dan mengendalikan tubuh mereka. Dalam beberapa saat singkat, siswa-siswa ini telah menjadi boneka, ditandai oleh mata merah mereka yang kusam. Mereka menyerang siswa yang lebih dekat dengan mereka. Situasi di tempat yang telah disucikan berubah menjadi kekacauan. Li Luo memperhatikan situasi itu dengan cemas. Orang-orang yang terkorup yang belum terungkap. Patung lumpur hitam itu pasti terhubung dengan benih korup di dalam tubuh mereka, kata Jiang Qinghe. Itu telah memicu mereka dan mengubah mereka menjadi boneka sekarang. Jelas, mereka tidak berhasil mendeteksi semua siswa yang terkorup. Monster yang tersenyum telah menanamkan benih-benih ini sangat dalam untuk situasi dan tujuan ini. Duze Honglian gemetar. Jika tidak dibersihkan oleh Jiang Qinghe dan Li Luo, dia akan berada dalam keadaan yang sama sekarang. Berhati-hatilah terhadap Yuan Xiong dan Ye Qiuding. Mereka juga bertemu dengan monster yang tersenyum bersamaku, ada kemungkinan besar mereka terinfeksi secara mendalam. Dia tidak berbicara sedetik pun terlambat. Salah satu menara batu tiba-tiba runtuh, seorang gadis berlari secepat kilat keluar dari sana. Itu Tian-Tian, yang telah mengawasi Ye Qiuding dan Yuan Xiong. Dia berlari tergesa-gesa menjauh dari debu dan asap. Di belakangnya, beberapa sosok muncul, berjalan perlahan. Itu Yuan Xiong, Ye Qiuding, dan beberapa orang lainnya, tanda darah jelas terlihat di seluruh wajah mereka. Mata merah mereka yang kusam terkunci pada Tian-Tian. Pemimpin, mereka menjadi jauh lebih kuat setelah terinfeksi. Tian-Tian berteriak memberi peringatan ke atas kepada Jiang Qinghe dan yang lainnya. Tidak perlu panik, teriak Jiang Qinghe dengan keras kepada semua siswa. Bekerja sama, tahan mereka. Bentuk barisan pertahanan di dekat menara pusat,
dan jangan biarkan mereka mendekat. Tujuan mereka pasti untuk merusak menara pusat dan menghapus barrier penyucian. Para siswa berkumpul di sekitar Jiang Qinghe, dan sejumput keteraturan pulih. Sebentar lagi, mereka bekerja sama untuk menahan siswa yang terkorup. Sekarang tujuannya jelas, pertahankan menara pusat. Jika barrier penyucian jatuh, mereka akan ditimpa oleh gerombolan monster. Pasti kematian. Ancaman kematian mempertajam indera mereka, dan mereka bertarung dengan semangat yang meningkat. Li Luo, Du Zhonglian, Qiu Bai, dan pemimpin kunci lainnya tersebar untuk menjaga ketertiban. Hanya Jiang Qinghe yang tetap berada di dinding tinggi sekarang, memantau situasi dengan mata yang tenang dan tajam. Dia juga memantau monster yang tersenyum itu sendiri. Untuk saat ini, situasinya dapat dikelola tampaknya. Dia harus waspada terhadap perubahan baru apapun yang mungkin ditimbulkan oleh musuh utama mereka. Dia tahu bahwa dia satu-satunya yang mungkin bahkan menimbulkan ancaman adalah monster yang tersenyum itu. Tetapi meskipun begitu, ada kesenjangan yang tak terbantahkan antara kekuatannya dan monster itu. Dia harus menunggu kesempatan yang baik. Dia berdiri tegak di dinding, angin berbau darah mengibas rambutnya ke belakang. Tangannya istirahat dengan lembut di gagang pedang raksasanya, ujung pedangnya terbenam dalam tanah. Pedang pendek Li Luo terus memotong, dan dia berhasil mengirimkan seorang siswa yang terkorup terbang. Dia melangkah maju untuk menutupi, tetapi satu lagi serangan energi korup muncul dari samping. Refleks cepatnya membuat cermin cahaya yang menghalanginya. Cermin itu pecah, memantulkan serangan kembali ke penyerangnya, yang mengabaikannya dengan mudah dan mengirimkan lagi kilatan petir hitam ke arahnya. Li Luo menerima serangan itu pada pedangnya. Ledakan luar biasa dari kekuatan resonan menyusul dengan cepat, dan Li Luo terpaksa mundur, mempertahankan dirinya dengan gigih. Tangannya terasa nyeri dari dampaknya saja, meskipun serangan tersebut sebagian besar bersifat elemen. Korupsi merubah penampilan siswa-siswa ini, tetapi yang ini masih dapat dikenali. Ye Qiuding. Li Luo mengerutkan kening. Bahkan sebelum terkorupsi, Ye Qiuding adalah master resonansi tingkat ketiga, jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri. Sekarang bahwa dia mendapat dorongan jahat, Li Luo tidak berdaya. Mata merah Ye Qiuding berkilauan dengan kejam, dan dia mengirimkan serangan kekuatan yang mengerikan ke arah Li Luo. Li Luo mengumpat dan melarikan diri. Ye Qiuding terus mengejarnya tanpa henti, mengirimkan serangan hukuman padanya sambil mengabaikan semua orang lain. Apakah dia sangat membenciku? Li Luo melarikan diri dengan putus asa, mengutuk. Ye Qiuding seharusnya telah menukarkan kecerdasannya dengan kekuatan yang terkorup, tetapi keengganan tunggal ini untuk mengejar Li Luo terus-menerus agak aneh. Ini berarti bahwa pada dasarnya, orang ini masih terobsesi dengan Jiang Qinghe. Anjing, tidak percaya kamu masih cemburu bahkan ketika terkorup. Kecepatan Ye Qiuding terlalu besar. Tak lama kemudian, Li Luo terpojok, dan dia berbalik menghadapi penyerangnya. Bahkan setelah Danau Onyx, dia masih hanya tingkat ketiga, sedangkan Ye Qiuding sudah mencapai tingkat resonansi berkembang. Namun, Ye Qiuding sendirian, dan Li Luo tidak. Sejumput kekuatan resonan bercahaya bintang menyelimuti wajah Ye Qiuding dengan kupu-kupu berbintang. Sebuah garis kekuatan bayangan meluncur ke arah Ye Qiuding. Meskipun Ye Qiuding berhasil menyingkirkan Fluttering Star milik Bai Mengmeng dengan mudah, itu memberi Li Luo detik berharga untuk melarikan diri. Sebatang panah energi bayangan berdesir seperti panah, diarahkan langsung ke titik vital Ye Qiuding, tetapi dia dengan santai menangkapnya dari udara. Li Luo menurunkan pedangnya. Kalau lebih lambat sedikit, yang ada hanyalah zombiku yang bisa dibawa pulang. Dia menggerutu kepada timnya. Kita juga tidak bisa mengalahkannya seperti ini, Xin Fu menggerutu balik. Bahkan dengan 3 orang bersama-sama, Ye Qiuding masih lebih kuat. Lagi pula, dia adalah salah satu elit di Aula Bintang 2, dan sekarang dia diperkuat oleh energi korup juga. Baiklah, kalau kita tidak bisa. Monster yang tersenyum telah menanam benih korupsi di mana-mana, dan sekarang dia sedang menuai panen, merobek-robek tempat yang telah disucikan dari dalam. Ini memang rencana licik yang jauh melampaui kedalaman persiapan mereka. Meskipun siswa yang terkorupsi jumlahnya sedikit, monster yang tersenyum memiliki cara untuk meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Meskipun memiliki keunggulan jumlah, siswa yang tidak terkorupasi kesulitan untuk menjatuhkan mereka dalam waktu singkat. Di sebuah lorong yang ramai, tim Li Luo dan tim Yi Lisa sedang berhadapan dengan Ye Qiuding yang terkorup. Bahkan dalam pertarungan 6 lawan 1, Ye Qiuding masih memiliki keunggulan.
Kekuatan tingkat resonansi berkembangnya ditambah dengan dorongan korupsi membuat dua tim itu berada dalam situasi sulit. Dia tidak akan tetap berada di tanah, tidak akan mati. Malahan dua tim tersebut yang menderita sejumlah luka di sana-sini. Pedang Li Luo berdendang melalui udara, tepi air disempurnakan hingga tajam saat mereka melawan Ye Qiuding, yang saat ini bergulat dengan Yilisa. Dia mengarahkan air ke atas dan kayu ke bawah, menanam akar yang meledak ke atas di kaki Ye Qiuding dan membungkusnya. Akar-akar itu segera layu begitu menyentuh Ye Qiuding, tunduk pada korupsi. Sebentar saja, tetapi cukup untuk setidaknya sedikit mendorong Ye Qiuding keluar keseimbangan. Baik Li Luo maupun Yilisa adalah elit di tahun mereka. Keduanya memanfaatkan kesempatan sesaat ini, menyerang Ye Qiuding antara pedang dan tinju. Daging dan logam mencampur kepadanya dari kedua arah. Tidak berguna. Satu kata yang terdengar pelan dari Ye Qiuding mengirim gelombang kekuatan yang terkorup, menolak mereka dan mengguncang udara dengan kekuatannya yang murni. Pasangan itu terpental. Li Luo pulih cukup cepat karena lebih kuat, tetapi Yilisa tidak bisa melawan dampak sebelum dia terhempas ke dinding batu. Udara terpukul keluar dari paru-parunya, dan dia meludahkan darah dari bibirnya. Mereka telah menyerang bersama, dan sekarang mereka dipaksa mundur dan dijatuhkan. Ini adalah ketidaksetaraan murni dalam kekuatan mereka. Dua tim itu melompat untuk menyelamatkan pemimpin mereka sekarang. Wajah mereka muram saat mereka memperhatikan Ye Qiuding dengan waspada, asap hitam membubung dalam gumpalan malas dari tubuhnya. Li Luo, ada yang tidak beres. Dia semakin kuat, Yilisa berkata dengan marah, menyeka darah dari mulutnya saat dia bangkit. Li Luo mengangguk dengan serius. Dia juga merasakannya. Awalnya mereka bisa menghancurkannya dengan jumlah mereka, tetapi sekarang dia bisa merasakan keunggulan mereka berkurang. Mereka tidak semakin lemah. Ye Qiuding bagaimanapun semakin kuat. Jika ini terus berlanjut, mereka bisa melupakan untuk menjatuhkannya. Sialnya, mereka akan beruntung jika bisa lolos dengan hidup. Saatnya memanggil bantuan lebih banyak. Tetapi semua orang juga sedang sibuk. Bantuan mungkin tidak tersedia. Meskipun mereka telah menahan salah satu bahaya besar di sini, Li Luo juga memantau pertarungan-pertarungan lain, dan mereka belum selesai. Jelas, kekuatan yang sama terkorupi sedang mengikat mereka di mana-mana. Apakah ini ulah monster yang tersenyum? Li Luo tidak tahu berapa lama mereka akan terus tumbuh lebih kuat. Tetapi jika ini terus berlanjut terlalu lama, mereka akan segera dalam masalah. Dan begitu menara pusat jatuh, benteng mereka juga akan runtuh. Kelas bencana surgawi, Kita harus mengulur waktu sampai bala bantuan dapat bergabung dengan kita. Tahan dia, dengan cara apapun, kata Li Luo dengan tenang. Situasi di tempat lain juga sedang tegang. Jika mereka membiarkan Ye Qiuding bebas berkeliaran, dia pasti akan menuju menara pusat segera, dan kemungkinan besar akan melanjutkan untuk memicu serangkaian peristiwa yang tidak menguntungkan. Yang lainnya merespons dengan anggukan tajam dan tegas, menjaga dagu mereka turun saat mereka mengumpulkan kekuatan resonansi mereka dan kemudian menyerangnya dalam formasi. Sementara pertarungan pecah di seluruh tempat yang telah disucikan, Jiang Qinghe tetap berada di tempatnya di dinding tinggi, mengawasi seluruh pertempuran. Dia melihat bahwa siswa yang terkorup semakin menjadi-jadi. Dia berbalik ke monster yang tersenyum di luar tempat yang telah disucikan, duduk bersila di tengah platform lumpurnya. Dia mengangkat tangan ke wajahnya, menjalankan jari bercahaya di sepanjang keningnya, mata iluminasi. Garis emas tipis muncul di sepanjang matanya, dan tiba-tiba penglihatannya menjadi jelas. Bahkan dia bisa melihat melalui kabut hitam, melihat barisan monster yang terus berlanjut. Dia fokus pada monster yang tersenyum. Garis-garis tipis cahaya hitam muncul dalam penglihatan yang ditingkatkan, menghubungkan tubuhnya dengan patung lumpur. Monster itu sangat melemah. Itu menyedot energinya sendiri ke yang terkorup, menggunakan patung sebagai media. Itu sebabnya mereka semakin kuat. Monster yang tersenyum pada dasarnya mentransfer kekuatannya ke tempat yang telah disucikan. Garis emas memudar dari matanya, dan dia menyesuaikan pegangan pedang beratnya. Dia terus menunggu dengan tenang, meskipun sekarang dia mulai mengumpulkan energinya. Di belakangnya, pertempuran masih berlangsung, jeritan menyedihkan memotong keriuhan teriakan dan benturan senjata. Saat siswa yang terkorup semakin kuat, pertempuran menjadi semakin berdarah. Jiang Qinghe tidak memperhatikannya. Dia terus berdiri di tembok tinggi, memperhatikan, menutup telinga pada semua seruan untuk bantuan. Dia menunggu kesempatannya. Monster yang tersenyum melemahkan dirinya sendiri untuk memberdayakan siswa yang terkorup. Itu membawa kekacauan dengan harga,
harga yang akan dikumpulkan Jiang Qinghe. Sebuah peluang pada kepalanya. Uap hitam naik dari siswa yang terkorup, lebih cepat daripada menara penyucian bisa membersihkannya. Segera, bahkan bisikan yang ditakuti bisa terdengar di dalam penghalang, lebih lanjut melemahkan tekad para pembela. Suara pertempuran di tempat yang telah disucikan kembali meningkat ketika siswa yang terkorup tumbuh lebih kuat lagi. Mereka semakin mendekati menara pusat sekarang. Sudah waktunya. Jiang Qinghe bergerak. Seperti malaikat yang penuh dendam, dia terbakar dengan cahaya ribuan matahari. Dalam nimbus kecerahan, seorang gadis ramping mengayunkan pedang berat. Dia menembus barrier penyucian dan tiba-tiba muncul di depan monster yang tersenyum. Dia membawa pedangnya turun dalam amarah logam dan cahaya tanpa ragu. Eksekusi telah dimulai. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell